Salam jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-39 bagian A. Saya akan membacakannya untuk kita. Musuh menaburkan benih, lalang ialah iblis. Tema kita pada hari ini ialah perjuangan melawan roh-roh jahat. Kita tahu bahwa iblis adalah makhluk yang tidak kelihatan, tetapi selalu ada di mana-mana, selalu ada di setiap sudut kehidupan orang percaya. Iblis adalah musuh paling terbesar bagi orang percaya. Maka Rasul Paulus berkata bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang ada di dunia ini, bahkan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Sebagai orang percaya terlibat dalam peperangan rohani. Aksi iblis bahwa ia terus-menerus menabur benih-benih yang jahat. Ia menjatuhkan, ia melemahkan, ia menghancurkan manusia sehingga tidak berdaya, sehingga dapat hancur. Inilah aksi iblis. Ia menjatuhkan, ia melemahkan, ia menghancurkan kehidupan kita. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak menyadarinya bahwa iblis adalah musuh paling terbesar. Kita tahu bahwa iblis ini adalah musuh yang paling terbesar bagi kita, bahkan bagi Kristus, bahkan bagi Allah. Inilah musuh yang paling terbesar bagi kita. Kalau kita tidak memperlengkapi rohani kita, maka iblis dapat menghancurkan kehidupan kita. Bagaimana kita berperang melawan iblis sedangkan kita tidaklah hidup dalam kebenaran? Kita berdoa saja ogah-ogahan, baca Alkitab saja malas, beribadah asal-asalan, dan bahkan kita membangun suatu hubungan kepada Tuhan saja itu tidak begitu erat, dan bahkan kita melayani Tuhan pun enggan. Bagaimana kita seorang percaya, bagaimana kita seorang beriman, bagaimana kita seorang Kristen melawan penguasa-penguasa itu sedangkan kita tidak memperlengkapi rohani kita. Kita tahu bahwa Roh Kudus dapat menghancurkan, Roh Kudus dapat menghalau kalau kita hidup benar, kalau kita memperlengkapi rohani kita, sehingga Roh Kudus turun dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menghancurkan, sehingga kita dapat menghalau dunia-dunia kejahatan itu. Tetapi kalau tidak memperlengkapi kerohanian di dalam hidup kita ini, maka mudah sekali iblis dapat menghancurkan kehidupan kita ini. Ketika kita terlena, ketika kita tidak berdaya, maka iblis akan mengambil keuntungan itu. Iblis akan mengambil kesempatan itu. Untuk apa? Untuk menghancurkan kita. Ketahuilah bahwa kuasa Roh Kudus lebih besar yang ada di dalam hidup kita daripada yang ada di bumi ini. Kita tahu kehidupan kita harus hidup benar di hadapan Tuhan sehingga kita dapat melawan iblis, sehingga kita dapat berperang melawan iblis. Kalau kita tidak memperbarui kehidupan kita, tidak hidup benar, tidak baca Alkitab dengan benar, kita tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, maka mudah sekali iblis akan menghancurkan kehidupan kita. Saya mengajak saudara-saudari, mari dari sekarang kita sebagai orang beriman, kita seorang percaya, kita harus terus-menerus melakukan perbuatan yang baik. Kita terus-menerus membaca Alkitab, kita terus-menerus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hidupmu harus engkau membangun hubungan intim kepada Tuhan. Itulah suatu ketetapan bagi manusia. Kita harus percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dapat menghancurkan kuasa kegelapan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.